Haliza Hidroponik yang berlokasi di Jalan Batu Besaung, Perumahan Mutiara Indah. Nah, Haliza Hidroponik ini milik salah satu guru di SMK 1 loh, yaitu Bapak Muhammad Rahim. Sekarang saya sedang bersama Pak Rohim dan akan berbincang-bincang tentang usahanya. Boleh diceritakan Pak, kenapa bisa tercetus usaha hidroponik ini? Ya, ini diawali dari wabah COVID yang melanda Indonesia. Nah, pada saat itu kegiatan pembelajaran kan dilakukan secara online, sehingga waktu saya banyak yang nganggur dan aktivitas saya di luar juga banyak yang terhenti. Nah, berangkat dari situ terpikirkan oleh saya bagaimana memanfaatkan waktu yang ada untuk sesuatu yang lebih produktif. Nah, terpikirlah usaha ini salah satunya. Oke, kenapa memilih hidroponik Pak, bukan usaha yang lain? Oke, kenapa hidroponik? Karena pertama, di dalam jiwa saya itu mengalir jiwanya anak petani. Jadi orang tua saya itu petani dan saya sejak kecil terbiasa di sawah. Terus yang kedua, ibu saya itu pedagang. Nah, jiwa pedagang pun ada di dalam diri saya. Nah, saya berpikir usaha yang tidak ada berhentinya, yang tidak terpengaruh oleh COVID itu salah satunya adalah sayuran. Karena bagaimanapun orang-orang tetap akan memakan sayuran. Dan yang kedua, kenapa sayuran ini yang kita kembangkan? Karena ternyata dia tidak terpengaruh oleh kondisi wabah atau apapun yang lain. Jadi dia terus menerus, walaupun kondisi PPKM atau apapun, dia tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya, apakah masih memungkinkan Pak menjalankan usaha ini sedangkan Bapak ada kesibukan juga mengajar sebagai guru di sekolah? Ya. Alhamdulillah saya terbiasa memanage waktu dengan baik. Nah, hidroponik ini tidak seperti model penanaman secara konvensional yang di tanah. Rata-rata satu hari pengurusan ini kalau saya lakukan itu di subuh hari atau sepulang saya kerja sampai malam. Jadi dan itu pun bukan kegiatan fisik, hanya sekedar mengontrol. Yang pertama mengontrol kondisi airnya, yang kedua mengontrol nutrisinya, terus sama mengontrol hama-hamanya, itu saja. Baik, apa yang membuat Bapak termotivasi dalam menjalankan usaha ini? Yang pertama didasari oleh pemahaman saya tentang keyakinan yang saya jalani, yaitu bagaimana tidak menyia-nyiakan aset, tidak menyia-nyiakan potensi yang diberikan kepada kita. Jadi kita selalu dituntut untuk selalu produktif, itu yang pertama. Yang kedua, saya ngambil filosofi dari pohon. Allah itu sudah membuka rezeki yang begitu berlimpah, tinggal kita saja yang mencari kunci-kuncinya. Nah, filosofi tanaman itu dia punya akar tunggal yang besar, tapi dia juga punya akar serabut. Nah, ibarat dari situ akar-akar itu adalah kunci-kunci untuk mencari rezeki. Nah, saya juga begitu. Jadi saya punya kegiatan usaha utama sebagai pegawai untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi saya juga memanfaatkan setiap potensi yang dititipkan kepada saya untuk bisa saya produktifkan. Jadi intinya adalah mensyukuri apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Itu yang utama. Lanjut, waktu awal-awal merintis usaha ini apa saja sih yang Bapak persiapkan? Sebelum saya memutuskan memilih usaha ini, pertama kali saya belajarnya baik dari YouTube, dari sosmed yang lain, dari dunia internet gitu ya. Saya juga melakukan kunjungan ke beberapa pelaku-pelaku yang sudah menjalaninya gitu ya. Jadi saya belajar tentang pertama itu sistem modulnya. Sistem modul itu artinya nanti saya mau pakai yang model apa gitu ya. Karena di hidroponik itu banyak modelnya ternyata. Nah, saya
saya memilih yang model NFT semi DFT. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Jadi intinya itu tadi, belajar dulu, kemudian yang kedua setelah memahami baru melakukan proses perhitungan, ya, perhitungan tentang berapa bahan yang saya butuhkan, nanti saya belinya di mana, pengerjaannya bagaimana. Nah, itu yang semua kita lakukan. Boleh tahu Pak modalnya berapa? Pada saat saya menjalankan usaha ini, modal yang saya butuhkan sekitar 15 juta. 15 juta itu perluannya untuk yang pertama adalah konstruksi, ya, konstruksi yang menggunakan baja ringan. Kemudian yang kedua adalah pipa PVC. Ini kita menggunakan yang 2 in sama yang 2,5 in. Nah, ini terdiri dari 3 rak pembesaran, kemudian 2 rak peremajaan, dan 1 yang di depan tadi itu untuk pembibitan. Itu sama kita perlukan lagi itu untuk tandon, karena kita basisnya adalah air, maka kita stok air harus cukup. Di usaha hidroponik ini ada kendala apa saja Pak? Kendalanya ya lumayan banyak, karena kita di sektor pertanian yang pertama, karena ini basisnya hidroponik adalah listrik. Pasokan listrik itu harus kontinu, tidak boleh berhenti. Sehingga kita antisipasi kalau listrik mati seperti apa, jadi kita siapin genset. Yang kedua adalah hama. Hama ini ternyata macam-macam, tapi kita terus belajar. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa mengatasi berbagai kendala yang muncul. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Kita kesulitan banget untuk memasarkan ini, karena masyarakat terbiasa dengan sayur konvensional, dan untuk mengalihkan itu cukup lama, meyakinkan kepada mereka, mencerahkan mereka agar beralih ke sayur hidroponik. Karena pertama memang agak lebih mahal sayurnya dibanding dengan yang konvensional. Yang kedua, pasar ini sudah punya tempat sendiri, jadi untuk merubah pengalian itu ya perlu meyakinkan, perlu pencerahan. Tapi alhamdulillah setelah berjalan sekitar 3 bulan, kita mulai terbentuk pasarnya. Kendala berikutnya terkait dengan manajemen tanam. Hidroponik ini bisa kita setting tidak seperti manual, ya, konvensional. Kalau konvensional panenan serentak, kalau kita setting bagaimana agar bisa panen tiap hari. Nah, kita perlu manajemen tanam yang benar-benar diperhitungkan, sehingga jangan sampai pasar itu kosong. Kira-kira usaha hidroponik ini ada untungnya nggak sih Pak? Ya tentunya ada lah ya. Kalau nggak ada, ngapain kita jalanin, kan itu intinya. Kalau di rata-rata ini omset per bulannya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Kita balik modal dulu Pak. Jadi dengan modal yang sebelumnya kita sebutkan sekitar 15 juta, nah ini tentunya sudah paling mudah. Pak, bisa kasih tips and trik nggak untuk bisa semangat terus dalam menjalankan usaha? Yang pertama, niatnya dulu ditambah, berserah kepada yang kuasa, tapi tetap harus berpegang pada ilmu. Yang kedua, nah yang ketiga, manage keuangannya, jangan nanti dapat langsung dihabisin, jadi berpikirnya itu harus selalu hari ini lebih baik daripada yang kemarin, karena itulah orang-orang yang beruntung. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga usahanya tetap berjalan terus dengan lancar, bisa memberi inspirasi kepada kaum muda yang ingin menjalankan usaha seperti Bapak. Oke, sama-sama. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kurangnya, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang ingin menjadi seorang wirausahawan.